Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih diberikan kesehatan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan sebentar di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Setiap firman disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menonton, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, bahkan juga menjadi rema dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalankan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema hari ini itu tentang sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudari, kalau kita mau melihat tentang sukacita ini, bagaimana dalam 1 Tesalonika pun dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Dikatakan, bahkan juga dalam buah roh dikatakan bahwa sukacita ini adalah bagian dari buah roh. Yang kedua, habis kasih kemudian sukacita. Terus apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sukacita? Ya tentu, pasti. Karena dikatakan sudah menjadi perintah Tuhan, dan itu menjadi bagian dalam buah roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti harus menghasilkan buah, yaitu sukacita salah satunya. Sukacita itu apa sih? Kalau kita tahu mungkin semuanya sukacita itu happy, senang, gembira, suka hati. Itu adalah bagian dari sukacita. Mengucap syukur adalah suatu bagian juga dari sukacita. Itu cara kita mengekspresikan diri kita bersukacita kepada Tuhan. Kemudian, kalau kita mau melihat juga dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Ini berbicara tentang hati yang gembira ya. Dikatakan begini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita potong sedikit dari ayat ini. Satu kalimat ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai di situ. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, luar biasa. Berarti hati yang gembira itu bisa membuat suatu obat ya. Obat yang terbuat dari apa? Hati yang gembira. Jadi yang memerlukan obat ini siapa sih? Orang sakit tentu memerlukan obat. Apa itu? Sakit secara jasmani, sakit secara jiwa mungkin. Bahkan juga sakit secara rohani harus juga memerlukan obat itu. Yaitu firman Tuhan. Apa obatnya? Kalau secara rohani, kita lihat dalam 2 Timotius 3:16, firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau mungkin kita sakit secara kerohanian kita mulai jauh kepada Tuhan, back to Bible, kembali ke Alkitab. Kita belajar dari Alkitab, supaya kita boleh mendapatkan kekuatan. Sakit jasmani, orang yang sakit jasmani itu, orang yang mendapatkan sukacita, itu luar biasa. Kalau kita mungkin menjenguk teman kita yang sakit, menjenguk mungkin orang yang sedang sakit juga, kita katakan hal-hal yang positive thinking, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Makanya dikatakan tadi, hati yang gembira adalah obat. Seperti lagu juga katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah gitu. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang baik, obat yang bagus, obat yang manjur untuk kita. Kemudian setelah itu, apalagi dikatakan, hati yang gembira itu juga bisa membuat kita muka berseri-seri dikatakan. Dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Artinya memancarkan suatu hal yang positif. Memberikan dampak yang positif bagi orang di sekitar kita. Dalam pekerjaan, kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan bersukacita, maka akan menghasilkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal, sehingga kita menjadi orang yang mahal, limited. Orang yang bersukacita itu orang yang sangat luar biasa, bersukacita dalam pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, karena dia bersukacita. Jadi orang yang bersukacita juga akan berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi dia juga akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian kita lihat lagi, kembali dalam Amsal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-22,
Kalimat yang kedua dikatakan begini, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waduh, ini sangat mengerikan Bapak Ibu ya, saudara-saudari, mengeringkan tulang. Bagaimana tulang ini adalah penopang tubuh kita. Kalau secara IPA mungkin kita belajar tentang bagaimana rongga-rongga tubuh, bagaimana yang menyokong kita untuk dapat berdiri itu adalah tubuh kita. Secara rohaninya apa? Firman Tuhan kembali lagi yang menopang kehidupan kita supaya kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak memiliki tulangnya rapuh, mau berjalan sedikit aja, aduh sakit. Nah, mungkin gitu kan? Atau mau duduk aja ke sini, aduh sakit. Kalau tulangnya sudah rapuh. Tapi kalau tulangnya masih kuat, semangatnya masih kuat, dalam pekerjaannya dia pasti akan semangat kembali dikatakan. Makanya di sini hati yang patah mengeringkan tulang, maka kita perlu hati yang gembira. Biar itu menjadi obat, kembali lagi dikatakan. Kemudian apalagi setelah itu menjadi obat dalam kehidupan kita, melalui hati yang gembira, itu akan memberi juga kelimpahan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh baca ayatnya dalam Amsal pasal yang ke-13 juga. Amsal ini adalah Amsal Salomo ya, orang yang sangat berhikmat dikatakan dalam Alkitab. Orang yang luar biasa. 13 ayat yang ke-4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia, sedangkan hati yang rajin, hati yang semangat, hati yang sukacita diberi kelimpahan. Puji Tuhan. Itu orang yang bersukacita, orang yang rajin pasti diberikan kelimpahan. Amin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam aktivitas kita dalam pekerjaan, kalau mungkin adik-adik di rumah dalam sekolahnya melakukan aktivitas dengan semangat, Tuhan pasti akan memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kalau mungkin yang sedang menghadapi permasalahan dengan sukacita, diberikan kemampuan. Yang bersekolah dengan sukacita, dapat melakukannya dengan maksimal dan optimal. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat menguatkan iman percaya kita. Puji Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar, biarlah tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami menjalankan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami, supaya kami terus beraktivitas dengan sukacita, gembira, happy, sehingga apa yang kami dapatkan itu memancarkan dari dalam hidup kami dan dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta